Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, LS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Mata Ketiga. Kisah ini ditulis oleh salah satu akun Facebook yang bernama Ninves15. Seperti biasa, nama tempat dan nama toko sudah saya samarkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Terlahir dan mempunyai suatu kelebihan, entah menjadi sebuah anugerah atau kutukan bagiku. Karena terlahir dengan mempunyai mata ketiga atau indera keenam, membuatku bisa melihat mereka yang tak kasat mata, yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh manusia normal pada umumnya, sehingga membuatku sedikit berbeda dalam menjalani hidupku ini. Perkenalkan, namaku Dimas, sebuah nama samaran. Tahun 2015 lalu, aku bersama adikku memutuskan untuk meninggalkan kediaman masa kecil kami dan memutuskan untuk pergi merantau ke ibu kota. Adikku yang masih berusia 12 tahun, selisih 10 tahun dariku yang tahun ini genap berusia 22 tahun. Keadaan kami yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua kami, atau lebih tepatnya menjadi anak yatim piatu, memaksa kami harus hidup dengan keras di era dunia kejam ini. Coba cek lagi, siapa tahu ada barang yang ketinggalan, ucapku kepada Arif. Oh iya, Arif adalah nama adekku, tentu saja sebuah nama samaran. Sudah bang, sudah semuanya, jawabnya sembari berogoh-rogoh tas yang ia bawa. Ya udah kalau gitu, sekarang kita berangkat. Semoga di sana kehidupan kita bisa lebih baik, Rip, ucapku sembari melihat wajah Arif. Terasa rasa penyesalan dari lubuk hatiku, merasa tidak berguna karena belum bisa membahagiakannya. Maafin abang, belum bisa ngasih semua kemauan kamu, Rip. Tapi abang, sebelum sempat aku melontarkan semua perkataanku, tiba-tiba Arif memotongnya. Jangan bilang gitu bang, segini juga Arif tidak bersyukur bisa mempunyai sosok abang yang bisa menggantikan sosok ibu dan ayah untuk merawat Arif, jawabnya yang memotong pembicaraanku barusan. Mendengar jawaban yang dilontarkan oleh Arif membuat hatiku sedikit tersentuh. Serasa air mata ini sudah memuncak, seakan-akan ingin keluar dari kedua kelopak mataku. Tetapi semua itu aku tahan, karena tidak ingin membuat Arif menjadi bersedih atas tangisan yang akan aku keluarkan. Abang janji, sesampainya nanti di sana, abang akan membagikan kamu, Rip, gumamku dalam hati. Tidak berserang lama, kami pun beranjak dan segera bergegas pergi meninggalkan sepetak rumah yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kami. Langkah demi langkah kami langkahkan, dengan sesekali memutar pandangan melihat ke arah rumah tersebut. Berat rasanya untuk meninggalkan rumah itu, tapi mau tidak mau harus kami lakukan demi kelangsungan hidup kami yang masih panjang. Setibanya di depan jalan raya, kami memutuskan untuk menaiki sebuah angkutan umum untuk pergi ke terminal, dan setelahnya menaiki bis antar kota yang berjurusan Bandung-Jakarta. Di perjalanan kami berdua sesekali melihat ke arah jendela bis, melihat jalanan yang perlahan-lahan meninggalkan kota kelahiran kami. Setelah menempuh waktu kurang lebih 6 jam, kami pun tiba di ibu kota. Terlihat pandangan kami mengedar, memperhatikan keadaan ibu kota yang ramai akan lalu lalang semua kendaraan dan orang-orang yang sedang beraktivitas di hari itu. Hidup baru kita akan dimulai dari sekarang, Rip, ucapku sembari memegang sebelah tangan Arif. Iya bang,
Semoga hidup kita bisa berubah, jawabnya sembari terpampang senyum menyeringai dari sela-sela mulut kecilnya itu. Langkah awal kami langkahkan untuk mencari sebuah rumah kontrakan untuk tempat berteduh kami di kota ini. Dengan sesekali menanyakan kepada orang-orang sekitar, berharap ada yang tahu dari keberadaan rumah kontrakan yang terbilang murah di daerah ini. Setelah menanyakan ke beberapa orang, tetapi hasilnya masih nihil. Terbukti dari 9 orang yang kami tanyakan, tidak ada salah satu orang pun yang tahu akan keberadaan rumah kontrakan tersebut. Kamu lapar, Garip? Ucapku yang melihat tangan Arif yang sesekali memegangi perutnya. Sedikit bang, tapi Arif masih bisa nahan kok, jawabnya. Jangan gitu, kalau kamu lapar, bilang ke abang. Ya udah, sekarang kita nyari warteg dulu ya, ucapku kembali sembari bergegas mencari sebuah tempat makan di sekitar tempat tersebut. Setelah berjalan sekitar 20 meter dari tempat tadi terlihat, ada sebuah warteg yang berdiri sebelah barat dari terminal bus yang tadi kami berhenti. Tidak pikir panjang, kami pun segera bergegas berjalan ke sana dan memesan 2 buah nasi dan lauk untuk kami makan. Terlihat Arif dengan lahap menyantap makanan tersebut, menikmati sesuap demi sesuap makanan yang ia makan. Mau nambah, Rip? Ucapku. Gak usah bang, ini juga cukup, jawabnya dengan mulut yang masih dipenuhi oleh makanan yang ia makan. Ya udah, kalau gitu lanjutin makannya. Di sela-sela kami sedang menyantap makanan tersebut, mataku teralihkan ke salah satu pojok bangunan warteg ini. Terlihat ada salah satu ruangan yang ditutupi oleh kain berwarna hijau yang terbuka sedikit akibat terpaan angin yang berembus menerpa kain penutup tersebut. Sekilas terlihat ada salah satu makhluk berperawakan cukup tua sedang duduk di atas sebuah kursi yang berada di dalam ruangan itu. Mataku sedikit meminjit karena merasakan energi yang dikeluarkan oleh sosok tersebut. Seakan sadar sedang ada yang memperhatikannya, sosok itu pun memalingkan wajahnya menatap kepadaku. Terlihat sesosok nenek tua dengan muka keriput tanpa bola mata di dalamnya, tersenyum menyeringai ke arahku. Terasa energi negatif yang dipancarkan oleh sosok tersebut beradu dengan energiku. Bau busuk disusul dengan bau anyir tiba-tiba masuk ke dalam rongga-rongga hidung, membuatku sedikit mual dan pusing dibuatnya. Kenapa bang? Ucap Arif yang spontan mengagetkanku dan segera mengalihkan pandangan menatapnya. Enggak, kenapa-napa. Ayo cepat makannya, Rip, jawabku dan segera menyantap makanan kembali tersebut. Melihat gelagatku yang aneh membuat Arif sedikit paham akan apa yang sedang aku rasakan. Karena ia tahu bahwa aku mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain pada umumnya. Karena bisa melihat dan merasakan mereka yang tak kasat mata. Jangan terlalu dirasakan bang, ucapnya yang spontan terhadapku. Mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Arif, aku pun hanya mengangguk dan mengelus kepalanya. Setelahnya memutuskan untuk melanjutkan makan kembali. Tidak berselang lama, kami pun telah usai dengan makanan itu dan tidak mau berlama-lama di tempat ini. Kami pun segera membayar dan beranjak dari tempat tersebut. Setelahnya, segera berangkat pergi meninggalkan warteg ini. Langkah kaki pun terus kami langkahkan menyusuri setiap jalanan di bawah terik panasnya ibu kota, berharap agar bisa segera mendapatkan sebuah rumah kontrakan. Waktu pun terus berlalu, kala itu hari sudah mulai sore. Aku bersama Arif masih mencari rumah kontrakan. Memang, sebelumnya kami telah singgah ke berbagai rumah kos, dan alhasil, semua rumah kos itu telah penuh, tidak menyisakan satu kamar pun yang kosong. Ini gimana, Rip?
kita belum kunjung mendapatkan rumah kontrakan, ucapku. Gak apa-apa bang, kita coba jalan lagi ke depan. Siapa tahu ada rumah kos yang kosong. Kalau belum ada juga, kita bisa tidur di masjid terdekat untuk hari ini bang, jawabnya yang spontan membuatku mendengus pelan. Di sela-sela kami sedang berbincang, tiba-tiba ada salah satu ibu-ibu yang berumuran sekitar 40 tahun. Perlahan menghampiri kami berdua. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya dengar kalian lagi cari rumah kontrakan bukan? Ucap ibu itu, sebut aja namanya Suryani. Iya bu, kami sudah mencari kesana kesini, tapi hasilnya nihil, jawabku. Kalau mau, ibu ada kontrakan yang masih kosong, tapi tepatnya bukan rumah kontrakan, melainkan rumah ibu yang satunya lagi. Daripada kosong, mending ibu kontrakin, ucapnya kembali. Mendengar itu, spontan aku dan Ari pun bertukar pandangan. Tapi berapa bu sewa per bulannya? Tanyaku. Kalau itu gampang, kalian boleh lihat aja dulu. Kalau cocok, nanti kita bicarakan masalah harganya, jawab Suryani kembali. Ya udah kalau gitu, kalian bisa ikutin ibu. Jaraknya tidak jauh kok, kita jalan kaki aja. Aku pun mengangguk dan segera mengikuti langkah kaki ibu Suryani dari belakang. Sekitar berjalan kurang lebih 15 menit, kami pun tiba. Terlihat sebuah bangunan rumah yang seperti tidak terawat dengan baik. Karena di sekeliling bangunan rumah itu terlihat rumput-rumput ilalang yang tumbuh dengan sendirinya. Hawa negatif terasa ketika kakiku menginjak di depan area rumah tersebut. Bangunan rumah yang cukup besar, berukuran sekitar 15 kali 10 meter persegi. Ini tempatnya, kalau mau kalian bisa tinggal di sini. Dan masalah harga sewa, kalian hanya perlu bayar listrik dan air nanti per bulannya, ucap ibu Suryani. Mendengar itu, aku dan Arit pun sedikit bertukar pandang. Di satu sisi, kami senang akhirnya bisa mendapatkan rumah untuk kami berteduh. Dan di satu sisi lagi, aku sedikit khawatir dengan rumah ini karena energi negatif yang keluar dari rumah tersebut. Gimana kalian mau tinggal di sini? Ucap ibu Suryani memecah lamunanku. Boleh deh bu, tapi kami tetap akan membayar sewa bulanannya, jawabku. Kalau itu gimana kalian aja. Jujur aja, dengan ada yang mau nempatin rumah ini, ibu sudah senang sekali. Karena dengan kalian tinggal di sini, pasti rumah ibu yang satu ini bisa terawat kembali, ucapnya. Kami gak enak bu kalau tidak membayar sewanya, jawabku. Ya udah, nanti kalian bayar bulanannya seadanya aja. Tapi rumah ini, ucap ibu Suryani yang tidak menyelesaikan perkataannya. Tapi apa bu? Jawabku menanyakan hal yang belum sempat ibu Suryani selesaikan. Oh enggak mas, enggak. Ya udah, ini kuncinya. Maaf, ibu gak bisa lama-lama di sini, ucap ibu Suryani dengan raut muka yang sedikit gelagapan. Setelah memberikan sebuah kunci itu, ibu Suryani pun bergegas beranjak pergi. Dan kini, hanya tinggal kami berdua yang berada di depan rumah tersebut. Tidak pikir panjang, kami pun segera memasuki rumah itu. Setelahnya, segera menyimpan barang-barang kami dan langsung membersihkan rumah tersebut. Jujur saja, rumah yang kali ini kami tempati sangat tidak terawat, dengan terlihat debu-debu yang berserakan dengan sarang laba-laba di setiap pelapan rumahnya itu. Terlebih lagi, energi negatif yang dari tadi aku rasakan membuatku sedikit pusing dibuatnya. Tapi, mau tidak mau, kami harus menepati rumah ini karena beberapa alasan yang mendesak. Waktu pun terus berlalu, kala itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Kami yang baru beres membersihkan rumah ini sedang beristirahat di depan ruang tamu sembari meminum segelas air putih.
sebagai pereda dahaga yang kami rasakan. Rip, gak apa-apa kan untuk sementara kita tinggal di sini, ucapku. Iya, gak apa-apa bang. Lagian ini juga udah cukup. Bisa menempatkan tempat untuk menaung pun Arif sudah bersyukur bang, jawabnya dengan senyum menyeringai dari sela-sela mulutnya. Kamu memang adik abang yang paling baik, Rip. Abang janji akan mendapatkan pekerjaan secepatnya dan akan menyekolahkanmu lagi, ucapku kembali sembari membelai kepala adikku tersebut. Iya bang, amin. Semoga Allah mempermudah kehidupan kita, jawabnya kembali. Malam pun mulai larut. Kala itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku dan Arif yang masih berada di sofa ruang tamu memutuskan untuk segera beranjak ke kamar dan segera beristirahat. Memang, saat itu aku tidak membiarkan Arif untuk tertidur sendiri karena energi negatif yang dari tadi aku rasakan terus mengedar sekeliling rumah ini. Alhasil, kami pun tidur bersamaan di kamar utama rumah tersebut. Oh iya, sedikit informasi dari rumah ini. Rumah ini terletak di salah satu perkampungan yang letaknya berjauhan dengan rumah-rumah warga yang lain. Dan denah rumah ini mempunyai dua buah kamar tidur, satu dapur, dan sebelahnya ada kamar mandi. Sedangkan di sebelah kamar tidur ada ruang tamu yang berukuran cukup luas. Malam pertama kami di rumah itu pun masih berjalan dengan baik. Memang, sedikit terdengar suara-suara aneh dan siluet-siluet putih yang berkelebatan. Tetapi, semua itu sudah biasa aku rasakan karena kelebihanku ini. Sehingga tidak membuatku terlalu mempersalahkannya. Waktu pun terus berlalu, malam diganti pagi. Waktu itu, saya yang terbangun akibat suara ketukan dari arah pintu depan segera bergegas menghampiri asal suara tersebut. Ternyata yang sedang mengetuk pintu adalah Ibu Suryani yang kini telah berada tepat di depan pintu depan itu. Gimana mas, aman di sini? Tanyanya. Alhamdulillah sejauh ini aman bu. Tapi apa maksud ibu dengan menanyakan itu? Jawabku keheranan akan pertanyaan Ibu Suryani. Mendengar jawabanku membuat Ibu Suryani sedikit menghela napas panjang. Enggak mas, nanti kalau waktunya udah tepat ibu ceritain semuanya. Ya udah, kalau gitu ini ada sedikit makanan buat kalian nanti sarapan, ucapnya kembali dengan memberikan sebungkus kantong plastik yang isinya ada beberapa makanan. Ya udah, kalau gitu ibu pamit pulang dulu ya mas, tegasnya kembali dan segera beranjak pergi dari rumah ini. Melihat tingkah laku Ibu Suryani yang seperti menyembunyikan sesuatu itu, membuatku sedikit berprasangka buruk terhadapnya. Sebenarnya, apa maksud terselubung dengan menawarkan kami tinggal di sini? Dan apa maksud dari perkataannya barusan membuatku sedikit keheranan dibuatnya. Tidak mau terlalu dalam kebingungan itu, aku pun memutuskan untuk segera kembali masuk dan menutup pintu itu kembali. Dan setelahnya, segera bergegas pergi ke dapur untuk mempersiapkan sarapan untuk kami makan pagi ini. Terlihat Arif yang masih tertidur pulas membuatku sedikit kasihan untuk membangunkannya. Setelah 30 menit kemudian, aku pun telah siap dengan hidangan makanan yang tadi aku buat. Dan segera memutuskan untuk bergegas pergi mandi terlebih dahulu. Terlihat kamar mandi yang berukuran sekitar 2 kali 1,5 meter dengan bak mandi di dalamnya. Dan terlihat di setiap dinding kamar mandi itu seperti berjamur karena keadaan lembab dari kamar mandi ini. Tidak pikir panjang, aku pun segera membasahi semua tubuhku. Dan di saat itu, sekilas terdengar suara langkah kaki dari arah dapur, seperti langkah kaki yang sedang berlarian. Rip, udah bangun. Kalau udah bangun, jangan lari-lari gitu, teriakku. Tetapi tidak kunjung ada jawaban dari Arif. Dan sekilas terdengar suara rintihan tangis perempuan dengan disusul oleh bau bunga yang masuk ke dalam rongga-rongga hidungku. Merasakan itu,
Aku pun sedikit paham akan apa yang sedang terjadi saat ini, dan segera bergegas mempercepat mandiku karena khawatir terhadap Arif. Tidak berselang lama, aku pun telah beres dan segera bergegas menuju kamar untuk melihat keadaan Arif. Ternyata Arif masih tertidur dengan pulas, disusul dengan dengkuran-dengkuran yang keluar darinya. Aku pun mencoba untuk membangunkannya, dan setelah ia bangun, segera bergegas membawanya untuk pergi sarapan terlebih dahulu. Pagi itu, kami pun dengan lahap memakan makanan yang seadanya tersebut. Suap demi suap kami rasakan untuk mengganjal perut ini mengisi kehidupan di hari ini. Yang banyak makannya, biar cepat gede, ucapku kepada Arif. Arif pun hanya mengangguk dan terus menyantap makanannya tersebut. Setelah selesai, kami pun memutuskan untuk bersantai di ruang tamu dengan sesekali membaca koran mencari lowongan pekerjaan di sebuah koran tersebut. Di sela-sela aku sedang membaca, seketika terdengar suara benda jatuh dari arah atas pelafon rumah ini. Terdengar seperti benda berat yang terjatuh, membuat kami sontak untuk bertukar pandangan. Sekilas, tercium bau anyir dan bau darah setelah terdengar suara tersebut, dan seketika, energi negatif yang terasa di rumah ini bertambah dengan pekat. Seakan-akan beradu dengan energiku, membuatku sedikit mual dibuatnya. Pandanganku pun seketika mengedar dan tertuju ke salah satu kamar yang belum kami tempati dan masih tertutup dengan rapat. Terlihat pintu kamar yang tadinya tertutup sekarang terbuka dengan keras, membuat bunyi seperti benda yang beradu yang membuat kami kaget dibuatnya. Sekali lagi, pandanganku pun tertuju ke dalam kamar tersebut yang sekarang sudah terbuka dengan lebar. Sekilas, terlihat sesosok makhluk tinggi besar berbulu dengan mata yang menyala merah, perlahan-lahan melangkah keluar dari kamar tersebut. Baunya yang begitu busuk membuatku seakan-akan ingin memuntahkan seisi perutku ini. Suara dengusan amarah keluar dari makhluk tersebut. Memang, saat itu hanya aku yang bisa melihatnya dengan kelebihanku ini. Perlahan demi perlahan makhluk itu berjalan menuju arah kami. Makhluk yang sering kita sebut dengan sebutan genderuwo. Melihat itu, aku pun segera menarik tangan Arif dan menyuruhnya untuk berdiri di belakangku. Perawakan yang begitu sangat menyeramkan membuat bulu kuduku berdiri dengan sendirinya. Dan seketika, tangan-tangan yang dipenuhi dengan bulu-bulu dan kuku-kuku panjangnya diayunkan ke arah kami. Sontak, melihat itu aku pun sedikit terjatuh karena berusaha menghindar dari makhluk tersebut. Tetapi, kini Arif yang terlepas dari genggamanku seketika diraih oleh sosok itu dan membuatnya jatuh ke dalam genggaman sosok genderuwo tersebut. Oke, segini dulu cerita yang kali ini saya bawain. Bagaimana nasib dari Arif? Nantikan di part selanjutnya. Dan bagi kalian yang suka dengan cerita ini, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian. Dan salam horor.